TV. Ayo. Siapa yang kenal sama Bapak Ustadz Chen? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren gak sih kita hari ini bertemanya terinspirasi dari Babah dan Gak Ustadz disengaja loh. Iya. Gak disengaja. Beneran, tapi ada cerita lucu. Jadi aku chatan sama videograferku kan, si Abi. Ini tuh gue mau lihat dong Instagramnya dia, si Ustadz ini gitu. Oh kirimlah Twitter kamu awalnya. Dia nggak punya Instagram, ada. Kirimlah Instagramnya dia. Loh, kok cewek? Dia bilang, kok cewek? Di otak gue adalah Ustadz Chen itu pakai peci, pakai baju koko gitu-gitu. Terus gue bilang, oh enggak gitu. Nah, alasan aku mengundang kamu ke sini, salah satunya itu dia. Aku penasaran banget kenapa sih awal mulanya si Baba dan Ustadz Chen itu apa sih? Awalnya kan Chen itu member EXO. Dulu kan aku suka EXO, sekarang udah biasa aja. Tahun berapa tuh kira-kira? 2011, 12. Sebelum dia debut sih kan ada teasernya banyak dulu nih. Terus setelah debut, aku bikin si akun ini, Ustadz Chen. Si Chen ini mukanya tuh lokal banget, kayak orang Jawa yang sering aku temuin di masjid gitu. Iya. Kayak, Wow. kalau ke sekolah, ke musolanya pasti ada anak Macam-macam rohis. begitu dia? Anak rohis yang mukanya kayak gitu. Kayak si Chen. Kalau kamu di mana aku mau dong situ. Iya benar juga ya, sekarang dipikir-pikir aku bikin lucu-lucuan doang Ustadz Chen gitu. Kayak awalnya nggak ada maksud bikin buat viral gitu kan, cuman buat nge-tweet tentang EXO doang, tentang K-pop. Terus karena nge-tweetnya lucu-lucuan, terus suka ngedit-ngedit foto-foto EXO, aku iseng-isengin gitu. Terus jadi viral. Jadi awal banget viral tuh gara-gara yang foto-foto Foto-foto yang EXO itu. diedit-edit gitu. Terus makin viral lagi ketika aku lulus SMA, aku pindah ke Korea. Aku ke Korea karena EXO guys. Aku ke Korea karena EXO guys. Oke. Pengakuan. Oke, K-popers yang menjadi sangat-sangat ambisius untuk datengin iya. opanya gitu ya. Jadi K-pop itu emang ada positifnya, hal Positifnya positif. ya. Tapi sebelumnya kepikiran gak sih mau sekolah di Korea? Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak? Aku bahkan udah ada rencana mau kuliah di mana di Indonesia, jurusannya apa, kayak gitu udah terencana lah gitu. Terus tiba-tiba EXO debut, buyar. Aku harus ke Korea. Oh, dan dapat approve dari orang tua. Awalnya enggak. Awalnya tuh ya aku kan cewek, terus umur 17 tahun waktu itu kayak Kamu ngapain ke Korea? Cuman karena mengejar opa-opa ini doang. tapi aku kekeh banget, gak tahu kenapa kayak Aku pengen. gitu loh. Nah, aku juga kan suka perfilman dan waktu itu kan perfilman Korea lebih maju kayak di bagian dramanya gitu-gitu, kayak mereka udah canggih banget kan. Aku pengen belajar perfilman tuh di negara yang aku lihat ada potensinya gitu. Oh, kamu ngambil jurusan perfilman? Kan jurusanku media. Semenjak pindah ke sana, pasti kan ada perbedaan culture segala macam kan. Itu yang bener-bener ketara banget antara Indonesia sama Korea, ada nggak sih? Banyak lah. Yang pertama itu kalau kita ke toilet nggak ada cebokan. Oke. Nggak ada That's why aku semprotan. selalu bawa yang namanya iya. aqua botol. Aku bawa. Betul. Selalu. Karena kalau udah kebiasa cebok bisa guys. Emang terus kayak bawa aqua diisiin air keran, lu mau ngapain Ras? Ke toilet. Oke. Kayak teman-teman Korea aku tuh nggak ada yang ngerti, nggak ada yang paham gitu, ngapain sih? Bagi orang Korea mungkin agak aneh kita ya cebok berair gitu. Air. Iya, tapi iya kayak di sana kan nggak ada cuma pakai tisu doang. Jadi itu pertama culture shocknya di situ. Terus yang kedua bahasa. Kendala bahasanya kayak, dia kan mereka nggak pakai bahasa Inggris sama sekali kan, jadi di situnya susah. Terus apa ya perbedaannya? Kamu kan sering ke Korea, menurut kamu perbedaannya apa? Perbedaannya orang-orangnya lebih cuek sih, misalnya, tapi di negara manapun menurut aku orang-orangnya lebih cuek kalau dibandingkan Indonesia. Iya benar sih. Karena aku ngerasa kalau Indonesia sendiri, ini pandangan aku ya, nggak tahu sama apa nggak. Kalau misalnya orang Indonesia tuh terlalu keingintahuannya tuh terlalu tinggi. Terus kalau kita mau ngapain pun di sana kayak orang cuman gini, terus udah gitu kayak oh ya udah dia ngapain serah dia deh gitu. Kalau Indonesia tuh enggak, emang Iya, jiwa-jiwa mencibirnya tuh kental gitu loh. Iya nggak sih? Kayak aku pakai baju, misalnya baju aneh gitu ya, yang mencorak banget, warna-warni gitu, jalan-jalan yang mereka paling cuma nengok gitu doang, tapi ya udah kayak move on. Kalau di Indonesia mungkin belum pernah sih, karena belum pernah keluar rumah sekarang kayak, tapi kok kata orang-orang, bah lu di Indonesia nggak bisa pakai baju gitu. Oh oke. Agak kurang enak sebenarnya ya. Sih, Karena kan. terlalu diurusin gitu loh. kayak Apapun udah. head to toe kita gitu kan. Itu juga sama apa ya, karena di sana kayak apa-apa 24 jam sih dan aman.
Tapi bener loh, aku kalau di Indonesia aku takut banget kalau misalnya pulang subuh, pulang malam gitu kalau sendirian cewek. Di sana tuh menurut aku walaupun misalnya pulang pagi jam 5 banyak orang yang mabok segala macam, tapi nggak yang rese ke kita, walaupun ada sedikit sih kayak yang cuma teriakin gitu. Aku pernah nemuin soalnya kayak ajusi gitu, kayak gitu. Cuman kalau kita lari ya udah gitu nggak sih? Kalau di sini kan kayak entah dikejar atau nafsunya lebih tinggi apa gimana, nggak paham deh aku. Kalau di sana enggak, karena mereka megang kita aja bisa kena hukum gitu di sana. Oh emang ada hukumnya Ada gitu? hukumnya. Kayak kalau dipegang aja tuh udah bisa kena hukum. Jadinya mereka kayak nyamperin cewek misalnya gitu. Tapi dari nggak jauh-jauh physical gitu touch kan. ya? Nggak physical touch. Aku sempat jadi bartender 3 tahun guys. Kalau kalian emang followersnya Baba pasti tahu tuh Pasti tahu. kegiatan-kegiatan dia. Tapi Di sayangnya kon- kalian nggak masuk close friends-nya dia. Anyway, ya jadi kan pulangnya kayak pasti jam 5 pagi, jam 6 pagi kayak gitu kan. Kayak ya udah jalan kan karena klubnya tuh dekat dari rumahku, jadi jalan kaki kan. Ya udah aman-aman aja gitu. Aman-aman terus ya. Dengan baju clubbing gitu. Aman-aman aja. Ya. Alhamdulillah sih. Tapi nggak pernah menemukan ini kan bad experience kalau misalnya pulang pagi atau apa gitu. Pernah sih sekali sebenarnya kayak ya gitu diikutin cowok. Aku kan pakai earphone. Terus aku udah bilang nggak bisa bahasa Korea, aku pura-pura nggak bisa bahasa Korea. Tapi dia kayak masih kekeh gitu, tapi nggak megang sih. Tapi maksudnya ngikutin gitu kan kesel. Itu bad experience kok kayak gitu. Tapi untungnya tidak menyentuh ya. Tidak menyentuh. Terus endingnya kayak dia menyerah sendiri terus dia pergi. Oke baik gitu. Tapi kemarin sempat berapa lama di Korea? Aku Terus? 8 tahun. Oh, wow 8 tahun. Lumayan ya. Berarti udah lumayan lancar dong berbahasa Koreanya. Lumayan. 8 tahun di Korea, terus sekarang katanya udah memutuskan untuk pindah ke Indo kan, for good ya? For good. Kira-kira menyesal apa enggak dan apa alasannya kenapa bisa pindah ke Indo? Sekarang gebetannya orang Indonesia. Bentar, kan Iya. berarti gebetan Iya. belum jadi. Gimana kalau misalnya nggak jadi balik lagi ke Korea? Kak? Iya betul. Kayak oke produk lama ambil gitu ya. Ayo yang kemarin pernah deketin Iya, Korea. yuk, gitu ya. Boleh nih dibuka lagi lowongannya. Iya, pikiran aku kan dulu 8 tahun di Korea, nggak mau pulang ke Indonesia karena pikirannya di Korea soalnya kan kayak pekerjaannya, salary-nya gitu-gitu, penghasilannya bagus banget deh. Aku pikirnya kalau di Indonesia mungkin aku nggak bakal bisa berpenghasilan sebanyak Seperti ini. itu. Gitu. Terus ternyata waktu pulang ke Indonesia gara-gara pandemi ini, ternyata opportunity aku buat dapat kerjaan banyak tuh Lebih ada besar. gitu, lebih besar bahkan. Dan enak karena nggak ada kendala bahasa. Terus aku juga di sini koneksinya lebih banyak, jadi lebih lancar malah. Rakyat kamu malah banyak Indonesia kan? Semuanya 99% tuh Indonesia. Ternyata dia ngerasa yang Korea tadinya lebih enak untuk mencari uang, pas dia kesini lebih lebih jauh, lagi. lebih enak. Tapi bagi kalian nih yang nggak tahu gimana sih awalnya aku kenal sama Babah, awalnya ingat nggak kamu di mana? Tour guide. Iya, Jadi dia itu tour salah guide. satu jadi side job kamu yang jadi tour guide ya. Jadi dia tour guidein aku waktu itu masih bersama prianya dia. Boleh aku taruh di sini nggak fotonya? Boleh. Kita bertiga nih di sini nih. Sempet 2 hari ya kamu nemenin aku ya? Sehari itu cuma jalan-jalan karena aku waktu itu mau bikin vlog Army Tour, terus nextnya lagi aku dianterin nonton konser. Betul. Gitu, seru banget sih. Dan pasti kalau ngeliat fotonya, ada fotonya pasti bakal shock sih karena kita berdua turun banget beratnya kan. Oh iya benar. Saat itu aku 56-58 kilo saat itu. Aku saat itu kayaknya 67 deh. Sekarang berapa? Aku sekarang 54. Oh, lebih jauh dia turunnya. Kalau aku turun 10 kilo dari 58 ke 48. Gila sih tapi itu. Kita berhasil. Berhasil. Tidak ada yang Satu tidak tahun. mungkin guys. Kalau Iya, 2 betul. tahun 10 kilo. Oh iya ya, Tahun. tidak ada yang tidak mungkin. Pokoknya harus positive thinking Betul. intinya. Kamu bilang terobsesi dari idol kan? Dan karena standarisasi kecantikan di Korea, jadi kamu memilih untuk diet mati-matian. Agak relate ya pertanyaan sama yang terakhir kita bahas ya. Terus sempat rame juga kan di Twitter. Rame-rame sampai masuk berita-berita gitu. Banyak banget itu gimana tuh awalnya? Proses kamunya mati-matian dietnya sampai masuk rumah sakit ya kalau nggak salah. Segala macam. Sebenarnya itu gara-gara patah hati guys. Gara-gara patah hati guys. Emang patah hati tuh. Makasih, ada makasihnya Ada juga. makasihnya ya. Selalu ada hikmah di balik keterpurukan. Iya. Kan aku emang seumur hidup tuh selalu overweight dan kayak nyoba-nyoba diet tapi nggak pernah stabil. Kayak misalnya turun, ntar naik lagi yo-yo gitu. Pakai obat juga.
Sempat waktu SMA pernah pakai obat dan itu ternyata nggak bagus kan, jadinya sakit akunya, terus patah hati terbesar lah ceritanya gitu kan. Jadi setelah aku putus sama mantanku ini, namanya Chef Gavin ya, semua orang tahu kok. Oke. Pokoknya ini ceritanya juga sampai viral di Twitter, sampai engagementnya tuh sampai 3 juta guys. Oh, kayaknya aku sempat baca deh yang kesakit hatian babah. Iya betul, sempat viral pokoknya. Aku naksir orang, nah si orang ini yang wow banget gitu bagi aku, kayak naksirnya tuh sampai naksir banget. Terus dia jadian sama cewek dan ceweknya tuh cantik banget, jadi insecure banget dong kayak. Dan dia Korean? He's Korean. Terus kayak jangan aku ditolak karena aku begini gitu kan. Walaupun bukan karena itu, tapi pikiran begitu ada dong. Pasti ada insecure setiap orang. Betul, nah jadinya kamu sambil nyemil lucu Ya. terus ya udah, terus jadinya kayak aku harus benar-benar diet, tapi kali ini sungguh-sungguh yang konsisten, yang stabil, bukan cuman kayak pengen Niat sementara doang. tapi ya. Bukan cuma niat terus buat sementara doang, tapi emang pengen mengubah jadi lebih sehat. Soalnya juga udah ngerasa banyak capek, kayak health-nya juga jelek sih, lelah, gampang capek gitu-gitu. Ya udah akhirnya aku diet. Sebenarnya aku sedot lemak juga guys. Aku pengen banget jujur, tapi kan Buat apa kamu? ada beberapa part yang kayak namanya ceweknya masih ada kurangnya kan, ngerasa pengen banget, cuman katanya harus dibius segala macam ya. Tergantung sih, kan ada yang sedot lemak mini yang nggak perlu dibius total, yang sedot lemak besar yang dibius total. Kamu yang mana? Yang besar. Dan full body kan, dari ujung kepala ujung kepala. Serius? Dia dari atas sampai bawah, beneran seluruh part badan full body. Terus dibagi jadi 3 kali karena saking overweightnya, saking lemaknya, kadar lemaknya kebanyakan, jadi nggak bisa sekali operasi. Sama orangnya juga dibilang, kamu tapi kalau sedot lemak, kamu harus mengubah Gaya pola hidup kamu, ya kayak minum susu, minum kopi gitu-gitu yang kalorinya banyak banget, kamu harus kurangin. Jadi katanya aku tuh asupan kalori paling banyak justru dari minuman. Kayak makanan aku ya porsinya dikit-dikit, tapi minumannya tuh ntar boba atau Manis-manis ya, gula ya. Manis-manis, nah itu yang bikin lemaknya numpuk jadi nggak sehat. Terus banyakin minum air putih, terus olahraga juga mulai dikit-dikit aja dulu, ntar lama-lama makin intens. Pelan-pelan. Selama 6 bulan tuh aku ikutin bener-bener Ritual itu ya? konsisten, nggak pakai ada cheat day gitu-gitu, nggak pakai. Dan ternyata emang bisa, dan sekarang tinggal pertahanannya aja. Kita semua tahu sih cara diet gimana, cuman Konsistensinya itu dan motivasinya ya. Kan motivasiku kayak Oke, karena kesakit hatian sakit ini. hati ini, dan aku ingin bikin dia melihat aku yang sudah berubah buat dia gitu. Karena salah satunya menurut aku, cara kita menampar seseorang jangan dengan perbuatan buruk. Betul. Dengan cara memperbaiki diri, menjadi lebih bahagia, mungkin lebih cantik, lebih cakep. Itu pasti kayak dia akan menyesal melepaskan kita. Betul. Betul, terus ujung-ujungnya kitanya jadi lebih Baik. plong, lebih oke, kitanya juga udah lupa sama dia. Iya, Jadi kayak siapa lo? Yeah. Oh, padahal mah kalau dia kesini lagi boleh nih gitu ya. Gitu tapi nggak dia sih? balik loh. Oh ya? Iya, terus dia putus sama pacarnya, terus dia mendekati aku, tapi aku udah move on. Oh baik, kayak udah terlambat deh lo gitu, gue udah cakep baru lo kesini gitu ya. Iya, kita jadi teman aja kita sekarang. Total dia operasi segala macam, aku nanya kan, aku juga mau dong. Pas aku nanya harganya, wadidaw sayang. Nah terus bisa ceritain nggak sih gimana sih pacaran sama orang Korea? Bener nggak sih kayak mereka itu se-sweet yang di K-drama gitu? Karena jujur nih, kalau misalnya pengalaman aku pribadi kan, aku nggak pernah pacaran sama orang Korea. Tapi kalau setiap aku di Korea, aku kayak ngeliat kayak K-drama feels like real, kayak orang sangat-sangat sweet banget gitu loh. Nih aku kasih salah satu video yang aku kasih ke kalian nih. Jadi dia mau nganterin ceweknya ke MRT masuk nih depan pintu, cowoknya di luar pintu. Dia gini-gini sampai Pasti. MRT-nya jalan, kayak Hei bucin, udah dong tinggalin aja gitu loh. kayak nggak usah sampai jalan MRT-nya. Itu pasti semuanya sih kayak gitu. Pepet terus. Emang se-sweet itu sih kalau romantis. Emang orang Indonesia nggak gitu? Nggak segitunya sih orang Ya. Indonesia tuh kadang-kadang sampah di mulut doang. Nggak tahu ya, ini perkenalan aku ya. Jadi kebanyakan tuh kayak sweet di mulut doang. Iya sayang, lalala. Tapi tuh aksinya tuh sedikit jaim. gitu loh. Iya, kenapa Jaim sih? ya. Kayaknya balik lagi ke nomor 1 tadi kita bahas, karena orang lebih Culture ngejudge kayak Oh, ya kan, iya. dijudge orang kayak ih bucin banget kayak gitu kan. Gengsi lah si cowok ini. Gengsi aja ke image gitu, jadi nggak begitu. Kalau di Korea kan orang-orang cuek, mau mereka peluk-pelukan di depan orang, mereka bodo amat. Dan mereka tuh ada 100 harian kayak meninggal. Anjay, takut. Baca Yasin kan?
ada 100 harian, 1000 harian, kayak gitu-gitu tuh ada. Dan 1 tahunan, 2 tahunan gitu-gitu juga ada. Dan mereka konstan ngasih gift gitu-gitu ya, konstan banget. Kayak untuk menunjukkan mereka tuh saling bucin tuh ada. Dan setahu aku katanya rata-rata mereka kalau di sana tuh pacaran banyak yang emang udah tinggal bareng ya. Jadi emang kayak udah segitunya aja gitu loh. Iya betul. Walaupun di Indonesia juga banyak udah tinggal bareng, cuman kurang terbuka aja, Betul. nggak kayak di luar gitu. Oke, terakhir nih, pasti kan banyak orang-orang Indonesia yang bercita-cita untuk punya pacar Korea segala macam, termasuk aku. Tapi beberapa teman aku yang udah pernah menikah sama orang Korea, yang udah pernah pacaran sama orang Korea, selalu bilang ke aku gini, udah Fur jangan sama orang Korea. Sorry nih, ini bukan gimana ya. Ada yang ngomong kayak dia tuh walaupun sweet tapi agak sedikit kasar katanya beberapa. Dalam hati aku, loh orang Indonesia juga tau ada yang kasar gitu loh. Iya betul. Iya kan? Cuman ini buat kamu aja ngasih tips ke subscribers aku. Ada tips nggak untuk bisa memikat opa-opa Korea? Kalau misalnya emang mereka lagi jalan-jalan ke Korea. Apa yang jelas bahasa sih, bahasa kayak kok antara opanya yang bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau kamunya yang bisa bahasa Korea gitu. Soalnya bahasa kan komunikasi penting banget. Terus juga mengerti apa culture-nya tuh beda sama kita. Kayak bagi mereka, kayak pacaran tuh harus seperti ini, pacaran tuh seperti itu. Kita harus bisa lebih terbuka dan menerima itu, dan dianya juga harus bisa menerima kita sih. Kayak kalau bagi kita itu nggak pantas dilakuin gitu misalnya, mereka juga harusnya ngerti. Komunikasi ya? Komunikasi sih pokoknya. Ada nggak sih yang kira-kira mantan kamu yang Korea itu bilang, aku suka nih diginiin gitu? Misalnya cowok-cowok Korea tuh sukanya digimanain sih sama cewek gitu? Mereka suka yang kalau ceweknya tuh lebih agresif, lebih menunjukkan kalau dia yang suka duluan. Banyak yang suka konstan texting. Oh. Kayak bagi mereka itu texting penting banget gitu. Iya pokoknya kitanya harus mencoba terus sih. Kayak kalau misalnya kita emang mau, ya di mana-mana sih, itu bukan cuma ke orang Korea doang ya. Kalau misalnya suka sama orang, kita harus put effort buat ngedeketin orang itu gitu kan. Mungkin ini akan relate ya dengan yang lagi hit sekarang. Katanya lagi rame-rame sama Jeffrey Nicole nih. Gimana nih Baba? Itu hanya di Twitter saja kok, Oh, gitu hanya ya? mention-mentionan. Gitu ya? Jadi untuk para penggemarnya Jeffrey Nicole, Kamu diserang emang? Enggak kan? nggak diserang kok, cuma di DM. Kan gemes kan, tapi ya Yang kan gemes Jeffrey tuh- sukanya sama tante. Salah ya? Tante Baba, cakep loh. Kak Baba manggilnya. Kak Baba ya? Kan Tapi gemes sih. enggak, yang bilang gemes tuh cuman followersku doang. Kalau followersnya Kak Jeffrey Kak Jeffrey sayang. nggak Ada tahu. nih. Kalau followersnya ada Jeffrey, pokoknya beberapa ada yang DM ke aku gitu, kayak nanya aku siapa gitu. Pokoknya guys jangan khawatir, itu cuman di Twitter doang, cuman mention-mentionan di Twitter doang, nggak lebih dari Cuman itu. gemes-gemesan aja. Gemes-gemesan doang, lucu-lucuan doang. Tapi emang di mana-mana fans pasti ada yang fanatik, ada yang mungkin pro, ada yang kontra gitu-gitu Betul. kan. Iya, sampai banyak banget yang DM aku kayak tenang, kita cuman mention-mentionan doang, lucu-lucuan kayak Kak Babah, Dek Jeffrey gitu doang. Gitu guys, itu adalah semacam penjelasan dari Bapak, klarifikasi. Terima kasih udah mau jadi bintang tamu aku. Jangan kapok, kali aja nanti bakal aku undang lagi. Atau mungkin nanti kalian yang ada ide aku mau challenge apa gitu sama Baba, bisa komen Iya. di bawah ini. Oke? Tentu. Terima Dan kasih. Terima kasih juga Kak Furi udah mengundang aku ke apartemen barunya ini yang Percaya. sangat cantik. Mas. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian yang mungkin penasaran apa sih, gimana sih awalnya si Baba atau Ustadz Chan ini terjadi dan viral terus gitu ya kan. Berkali-kali. Nanti aku bakal cantumin juga mungkin yang beberapa subscriber aku belum tahu Baba atau Ustadz. Aku cantumin di sini sosial medianya. Terima kasih guys. Dadah. See you on my next vlog.